Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Jumat, tanggal 24 November 2023. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Andreas Dunglac, imam dan kawan-kawan martir. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, asal dan tujuan hidup kami, Engkau telah meneguhkan hati para martirmu, Santo Andreas Dunglac dan kawan-kawannya, sehingga mereka setia kepada salib putramu sampai rela menumpahkan darah. Semoga berkat doa mereka, kami yang menyebarkan kasih-Mu di antara sesama, menjadi anak-anak-Mu yang sejati. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 19 ayat 45 sampai 48. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu Yesus tiba di Yerusalem dan masuk ke bait Allah. Maka mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Ia berkata, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari Yesus mengajar di bait Allah. Para imam kepala dan ahli Taurat serta orang-orang terkemuka bangsa Israel berusaha membinasakan Yesus. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, salah satu ciri pokok dari mereka yang memiliki bakat bisnis adalah kemampuan untuk memanfaatkan momen dan tempat untuk kelancaran bisnis. Tempat-tempat yang ramai dikunjungi orang biasanya juga dipenuhi banyak pedagang yang menawarkan aneka barang dan jasa. Sebab di sanalah mereka memperoleh peluang untuk mendapatkan pelanggan atau pembeli. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, itulah yang terjadi dengan orang-orang dalam kisah Injil hari ini. Bait Allah merupakan area sentral dalam tradisi bangsa Yahudi. Sebab di sana mereka melakukan salah satu kewajiban utama yang ditentukan dalam Taurat Musa, yakni menyembah dan berbakti kepada Allah. Tidak mengherankan jika bait Allah menjadi salah satu tempat paling ramai disesaki manusia yang hendak berdoa kepada Allah. Kenyataan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para pedagang demi kelancaran bisnis. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
Bagi Yesus, tindakan jual beli barang di area bait Allah bukanlah sebuah perilaku yang dapat dibenarkan. Sebab bait Allah merupakan rumah doa yang mengurus relasi manusia dengan Allah. Karena berhubungan dengan Allah yang kudus, maka bait Allah selalu merupakan tempat sakral. Sebaliknya, urusan jual beli barang merupakan perkara bisnis yang acap kali dipenuhi banyak intrik demi mencapai keuntungan yang maksimal. Hal inilah yang ditentang oleh Yesus. Rumah doa diubah menjadi sarang penyamun. Manusia seringkali sibuk mengurus perkara dunia, sehingga isi kepalanya dijaki dengan hal-hal duniawi semata. Kita pun demikian halnya. Hal yang kemudian membuat kita lupa bahwa relasi dan hubungan dengan Tuhan adalah dasar kokoh bagi keberlangsungan hidup saat ini dan nanti. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Siapakah pedagang-pedagang yang diusir oleh Yesus dalam bacaan Injil tadi untuk zaman sekarang? Pedagang-pedagang yang diusir oleh Yesus dari bait Allah tadi adalah kita semua, saudara-saudari dan saya. Karena suka tidak suka, kita harus masuk ke dalam relung hati kita yang terdalam dan merefleksikan segala perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Apakah saya sudah sungguh-sungguh menjadikan bait Allah yang kudus, tubuh saya, menjadi tempat yang kudus bagi Allah, yang kemudian terungkap keluar dengan menguduskan rumah Allah atau bait Allah yang kelihatan, bangunan yang mati, yaitu gereja. Apabila bait Allah kudus yang hidup itu dijaki dengan hal-hal duniawi seperti perjudian, mabuk-mabukan, cari nama, sombong, iri hati, dan sebagainya, itu berarti kita telah menjadikan bait Allah yang hidup itu sebagai pusat untuk berdagang dengan dunia demi kepentingan dunia ini, yang pada akhirnya bisa terungkap keluar melalui gereja yang kelihatan, yaitu bangunan. Misalnya, kita melakukan segala sesuatu di gereja hanya demi untuk pamer, hanya demi untuk mencari nama. Katakanlah sebagai contoh, misalnya saya sebagai seorang gembala. Kalau hati saya, bait Allah yang hidup, bait Allah yang tak kelihatan, itu dijali dengan hal-hal duniawi, maka akan terungkap keluar dengan segala sesuatu yang saya lakukan hanya sekedar untuk mencari nama, disanjung, dan sebagainya. Bila mana hal itu terjadi, maka saya sungguh akan dikecam oleh Yesus, karena saya menjadikan bait Allah, baik yang hidup maupun yang kelihatan dalam bentuk bangunan, hanya sekedar untuk mencari nama dan popularitas. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah dalam seluruh kehidupan kita, siapapun kita, tua, muda, besar, kecil, apapun profesi kita, petani, nelayan, pedagang, biarawan, biarawati, saya sebagai seorang pastor, kita harus terus-menerus memurnikan motivasi kehidupan beriman kita dan beragama kita, supaya seluruh yang kita lakukan adalah merupakan cerminan daripada iman kita yang sudah sungguh-sungguh mendalam. Hendaklah segala sesuatu yang kita lakukan adalah merupakan manifestasi dari dalamnya iman kita kepada Allah, yang kemudian kita wujudkan dalam tindakan yang konkret. Dengan demikian, segala sesuatu yang kita lakukan hanyalah semata-mata demi kemuliaan Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
Mari terus berlangkah bersama sebagai murid-murid Yesus. Mari kita gunakan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Selagi masih ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita mengisi kesempatan itu dengan menjadikan hidup kita menjadi berkat bagi sama. Sehingga ketika kita sudah tidak berdaya, kita tidak akan pernah menyesal, karena kita telah menjadi berkat bagi sama dan siap untuk menghadap Tuhan, menikmati hidup kekal bersama dengan Dia. Semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.